seluruh pendengar podcast Hubungan Internasional dimanapun Anda berada, salam sejahtera kami sampaikan. Nama saya Muhammad Rum. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada dan diperuntukkan sebagai media diseminasi kajian-kajian pada bidang politik global dan keamanan, ekonomi politik internasional dan pembangunan, dan juga studi perdamaian. Kali ini saya bersama dengan Dr. Riza Nur Arfani, Direktur pada Institute of International Studies, Direktur pada Pusat Studi Perdagangan Dunia, dan dosen pada Departemen Ilmu HI UGM. Halo Mas Riza, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga ya, Rum juga dan teman-teman. Terima kasih Mas Riza. Semakin sibuk Mas nampaknya. Working from home. Lumayan. Nah ini kita akan mendiskusikan mengenai satu topik yang cukup menarik mengenai perkembangan industri di kawasan. Nah kita banyak belajar dari kelas-kelasnya Mas Riza dan hari ini kita akan mendiskusikan salah satu yang cukup menarik mengenai rantai produksi global. Nah ini Mas Riza, di negara kita dan juga di kawasan ini semacam ada aspirasi dalam masyarakat mengenai mimpi ya menjadi negara maju. Lalu juga banyak yang berpandangan di kalangan masyarakat itu. Salah satunya mungkin bisa dicapai dengan industrialisasi. Nah bagi masyarakat yang awam kadang parameternya itu sangat sederhana. Jika tidak simbolis yaitu dengan bisa memproduksi mobil ya, benda yang bisa dilihat di jalan-jalan. Nah jika kita mengamati di kawasan kita atau juga di negara kita, belum ada banyak sih pabrikan atau merek lokal. Memang ada banyak perusahaan subsidiari, lalu juga beberapa kalangan berpikir mungkin ada harapan jika ada perusahaan-perusahaan yang menjadi subsidiari, maka ini bisa menjadi permulaan dari meningkatnya kapasitas industri di kawasan. Bagaimana Mas Riza melihat pentingnya sektor otomotif itu dalam menjadi driving force ya, dalam meningkatkan kapasitas industri dan juga bagaimana perkembangan industri otomotif di ASEAN dari skala maupun penguasaan teknologinya, Mas? Baik, Rum. Jadi saya mulai dulu dengan mengungkapkan bahwa otomotif atau kita mengenalnya dengan istilah mobil ya. Industri mobil itu adalah penanda utama dari industrialisasi di abad ke-20. Jadi kalau kita bicara sejarah industrialisasi abad 20, mobil adalah penanda utamanya. Dan industri otomotif atau industri mobil menjadi penggerak utama industrialisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak kecuali di Asia Tenggara. Nah kalau kita bicara dunia, pasti kita mengenal Ford ya, yang menjadi pionir dari industrialisasi di sektor ini di Amerika. Yang menarik dari Ford atau orang di ekonomi politik menyebutnya sebagai gejala Fordism adalah kemampuannya untuk membuatnya berskala besar sehingga nilai ekonominya menjadi besar dan daya tetesnya pada ekonomi di sektor-sektor lain begitu besar. Jadi economies of scale maupun efek menetes ke bawahnya itu ke pelimpahan ke sektor-sektor lainnya begitu besar. Kita bicara ini di tahun-tahun 30-an, 40-an, 50-an Amerika ya. Tapi menarik di kawasan Asia ini catch up-nya luar biasa cepat. Jadi dimulai dengan industri-industri di Jepang yang mulai tumbuh di masa perang. Masa perang pun sebetulnya perang dunia kedua ya. Brand-brand ternama seperti Toyota, Mitsubishi itu terus-menerus melakukan research and development di bidang ini dan industrialisasi dalam skala yang cukup besar, meskipun kemudian ada perang dunia kedua itu dan kemudian Jepang kalah perang. Tapi setelah perang yang terjadi adalah fenomena yang di awal abad 20 di Amerika terjadi dengan banyak perbaikan, dan itulah yang terjadi di Asia sebetulnya.
Jadi mobil-mobilnya kemudian menjadi lebih efisien, teknologinya lebih maju. Dengan kata lain sebetulnya kiblat produksi otomotif dan research and development-nya itu berpindah dari Amerika ke Asia, terutama Jepang. Nah, kalau kita bicara Jepang, maka Jepang adalah driver utama perkembangan industri otomotif di kawasan-kawasan lain di Asia, termasuk Asia Tenggara. Ini yang menarik. Jadi hampir semua negara di Asia Tenggara melibatkan Jepang dalam industrialisasinya. Hampir semua. Sebutlah misalnya yang paling awal melibatkan diri dalam jaringan produksinya Jepang adalah Malaysia, Thailand, Filipina, dan kemudian juga Indonesia. Dan belakangan kita tahu ada Vietnam, ada Myanmar, ada bahkan negara sekecil Kamboja pun ikut ke dalam skema ini. Nah, itu perkembangan di tahun-tahun, kita bicara tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an ya, ketika industri didrive oleh kalangan industriawan, brand-brand besar dari Jepang. Tapi yang menarik kan Jepang bukan pemain tunggal. Ada banyak pemain lain yang masuk dari Eropa, dari Amerika ke Asia Tenggara dalam bentuk greenfield investment di tahun-tahun itu ya. Investasinya benar-benar membangun dari nol, from the scratch ya, tahun 70-an, 80-an, saling bersaing. Dan yang menarik dari kawasan ini adalah di antara para pemimpinnya memang tumbuh kesadaran bahwa otomotiflah pilihan yang diambil untuk membangun industri negara-negara Asia Tenggara. Sehingga sampai di tahun 1980 di Bangkok, waktu ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN, dicapailah agreement yang kita kenal dengan nama B2B Complementation Agreement. Jadi ini agreement yang dirancang untuk mempermudah tukar-menukar parts and components dari brand yang sama yang diproduksi di pabrik-pabrik di Asia Tenggara dalam bentuk insentif fiskal, insentif pajak maupun tarif. Tarifnya dibuat spesial dari tarif-tarif yang umum berlaku pada waktu itu. Ini menandakan sebetulnya tidak hanya di industrialisasi tapi juga di bidang liberalisasi perdagangan, sektor ini menjadi pionir, Mas Rum. Dan ini yang orang tidak banyak ketahui bahwa kesadaran itu muncul dari kalangan para pemimpin ASEAN sendiri yang menandatangani agreement itu as early as of 1980. Jadi negara lain, kawasan lain belum berpikir sampai ke sana, kawasan ini sudah berpikir. Nah, yang menarik adalah implikasinya pada masing-masing negara anggota yang berbeda-beda. Di Malaysia kita mengenalnya kemudian dengan proyek mobil nasional Proton. Mas Rum mungkin pernah mengendarai, pernah di Malaysia ya? Ya, pernah ikut teman saya gitu. Memang orang Malaysia kebanyakannya memang membeli produk Proton, Mas. Iya. Jadi kalau main ya mengendarai Proton. Sampai sekarang masih survive itu, walaupun dengan skema yang berbeda, tapi itu menjadi kebanggaan bagi Malaysia. Negara lain punya jalur yang berbeda, tapi umumnya tidak mengambil jalur seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi Malaysia kalau kita lihat adalah contoh yang unik ya dalam pengembangan industrialisasi sektor otomotif. Dan juga nanti sebenarnya sektor-sektor yang lain, Malaysia unik gitu. Yang lain menempuh jalur yang konvensional, menggunakan market-driven approach ya, dituntun oleh brand-brand ternama, oleh perusahaan-perusahaan lead firmnya terutama dari Jepang ya. Untuk mengambil contoh misalnya Thailand itu sangat patuh dalam tanda kutip ya pada strategi pemasaran, strategi produksi maupun strategi research and development-nya Toyota. Sampai tahun 90-an mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan brand-brand besar otomotif Jepang, terutama Toyota. Karena saya meneliti soal Toyota, jadi saya tahu persis bagaimana Thailand mengikuti strategi ini. Dan dilakukan dengan cara yang konsisten kalau dilihat dari perspektif kebijakan publik ya.
kebijakan pemerintahnya. Ini yang membedakan dengan yang terjadi di Indonesia dan juga Filipina. Walaupun konteksnya berbeda ya. Indonesia sebetulnya mengikuti cara itu, caranya Thailand, mengikuti apa maunya lead firms ya, yang terutama lead firms dari Jepang. Tetapi di perjalanannya ada banyak disruption ya, political disruption. Ada banyak keinginan untuk, rasanya kok aneh kalau Indonesia nggak punya merek sendiri gitu. Itu diterima oleh pemerintahan Soeharto waktu itu sebagai agenda berbarengan dengan munculnya sentimen-sentimen nasionalistik ya di akhir 80-an, awal 90-an, walaupun sebetulnya liberalisasinya sangat kenceng waktu itu, tapi aspirasi nasionalistik, aspirasi ini membangun kebanggaan nasional begitu besar. Simbolnya kan teknolog seperti Pak Habibie ya, yang kemudian jadi wakil presidennya Pak Harto di ujung kekuasaannya. Nah, Pak Habibie menjadi simbol teknologi dan akibatnya di sektor-sektor lain termasuk otomotif itu diterjemahkan dengan cara-cara yang lebih simbolik, politik, untuk sebetulnya meningkatkan daya tawar kita sebagai host country kepada perusahaan-perusahaan terutama Jepang dalam hal-hal tertentu yang mungkin bagi kalangan lead firms di Jepang, bagi kalangan perusahaan-perusahaan besar di Jepang itu menjadi sulit karena pembandingnya adalah konsistensi kebijakan liberal yang diterapkan oleh Thailand. Jadi cukup membingungkan dan dilematis. Dilematisnya begini, Jepang memang melihat pasar di Indonesia ini paling besar, serapannya paling besar, dan mereka sudah memproyeksikan dan sudah terbukti sekarang ini kelas menengahnya akan menjadi penopang utama sales dari otomotif di Asia Tenggara. Kita tahu sekarang ini sales di Indonesia itu 1,2-1,3 juta unit per tahun ya. Sudah melampaui Thailand itu Mas ya? Dilampaui. Thailand 1,1. Walaupun 2 tahun terakhir ini agak menurun karena resesi ekonomi dan lain-lain, dan sekarang diperparah dengan pandemi ini ya. Kita tahu datanya, tapi cukup memukul ini Mas Rob. Walaupun mungkin tidak ada hubungan langsungnya, tapi cukup memukul ini industri otomotif ini. Mungkin bukan dalam skala produksinya, tapi dalam after sales-nya. Jadi mungkin kita tahu ASEAN ini juga menjadi hub untuk after sales activity. Jadi bayangan saya sektor ini pun bisa menjadi drive untuk mulai mengadopsi ekonomi sirkular, seperti penerapan yang lebih advance dari konsep sustainable development, konsep 3R atau 5R dalam sustainable development itu dimajukan dengan cara sirkular. Sudah diterapkan di banyak negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat ya. Dan Kementerian Perindustrian kita pun sudah mulai sounding soal ini, dan otomotif bisa menjadi pionir juga untuk ini. Ya, kalau misalnya masa depan dari industri di Asia Tenggara, terutama operasi perusahaan-perusahaan subsidiari di Asia Tenggara, itu masa depannya bagaimana ya Mas? Melihat China juga rising ya dalam produksi, mungkin ada shift di situ. Seberapa tinggi aktivitas perusahaan-perusahaan otomotif besar dunia bekerja di Asia Tenggara, lalu selain tadi Mas Riza juga mengatakan ada liberalisasi di Asia Tenggara, salah satu area yang paling awal menjalankan liberalisasi. Kira-kira masa depannya bagaimana Mas? Apakah mereka tetap akan memilih ASEAN gitu sebagai basis produksi? Iya, saya kira masih ya. Jadi pasar ASEAN ini lukratif tidak hanya dari sisi penambahan demand-nya karena ada demographic kontur demographic feature yang mendukung peningkatan produksi dan sales dari otomotif,
tetapi juga lukratif dalam pengertian ininya, apa namanya, hub produksinya, production hub-nya. Di negara-negara tertentu seperti yang tadi saya sebut, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan nanti saya kira Vietnam, kapasitas untuk penguasaan tidak hanya technical dimension dari ini ya, dari assembly, dari apa namanya, perakitan maupun produksi parts-parts yang besar, tetapi juga dimensi research and development-nya tersedia banyak di 4 negara ini, termasuk di negara kita, Mas Rum. Walaupun berkembang yang ada di Malaysia dan Thailand. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mengenai spesialisasi, merek-merek tertentu seperti Toyota, Daihatsu maupun Nissan itu sudah punya peta di mana kapasitas untuk R&D yang tepat untuk parts tertentu. Malaysia adalah hub untuk yang electrical parts. Tidak hanya R&D-nya tapi juga kemampuan ininya, sumber daya manusianya. Mereka tersedia banyak di sana. Sebagiannya dari Indonesia juga itu, brand-brandnya. Sebagian dari Thailand tentu saja ya, dan juga main barunya Vietnam masuk ke sana. Jadi spesialisasi Malaysia adalah pada electrical parts. Indonesia itu dua-duanya sebetulnya ya, diesel dan juga yang bensin. Teknologinya berbeda dengan diesel. Filipina dulu diproyeksikan untuk yang bensin, tapi investor ini menyerah karena pasarnya terlalu sedikit. Jadi kemudian mereka shift ke Indonesia dan Vietnam yang pasarnya lebih besar dan punya kapasitas produksi yang lebih besar. Nah, jadi spesialisasi itulah yang nantinya menjadi basis untuk kita tetap optimis untuk mengembangkan industri ini di sini. Walaupun dengan satu catatan ya Mas Rum, karena salah satu tren yang dalam tanda kutip menjadi ancaman, atau mungkin bukan ancaman ya, tantangan bagi industri otomotif adalah teknologi yang basisnya bukan motor, bukan bukan bahan bakar alami. Ya. Yang renewable ya, untuk masa depan mencari yang renewable. Ya, yang renewable, terutama yang listrik. Itu juga catatan sangat penting, dan saya kira kalau kita melihat strateginya Toyota misalnya, mereka secara global sudah mengelaborasi itu dan menempatkan Asia Tenggara ada di mana, sudah ada dalam peta mereka untuk industri otomotif yang nanti basisnya non motor ya, terutama yang hybrid dan yang electric vehicles, maupun yang lebih canggih lagi yang basisnya AI ya, artificial intelligence, juga perkembangan yang perlu diamati betul oleh industriawan kita di Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, kalau kita membandingkan dengan Thailand lewat Board of Investment-nya, kan semacam BKPM-nya ya, BKPM-nya Thailand itu namanya BOI. Kita mungkin 3-5 langkah ketinggalan dari mereka. Kita sudah punya skema yang mereka sebut sebagai super clusters untuk mengembangkan bidang-bidang tertentu, sektor-sektor tertentu yang nanti catch up dengan tren terbaru. Kalau di otomotif tadi hybrid, electric vehicles, dan AI. Mereka sudah punya petanya yang di Thailand. Dan saya kira tawaran-tawaran insentifnya sangat menarik untuk investor-investor besar dari Eropa, dari Jepang maupun dari Amerika, termasuk juga dari Cina ya. Walaupun Thailand stuck pada pasar domestiknya, jadi itu juga disadvantage untuk Thailand. Mereka sudah saturated pasar domestiknya. Harus memanfaatkan regionalisme ASEAN gitu ya Mas ya, betul, supaya bisa menjual produknya mungkin dengan aturan rules of origin, 40% produksi lokal mungkin bisa dijual ke negara lain. Parts and components yang dipertukarkan antar internal perusahaan itu sudah hampir 0% tarifnya. 0, berapa, sudah sangat rendah.
Jadi sebenarnya dari sisi itu perusahaan tidak lagi menghitung soal tarif ya dan soal-soal yang semacam itu. Tinggal sekarang insentifnya adalah ketersediaan tadi apa namanya kemampuan teknologi, sumber daya manusia, research and development, dan satu lagi pasar sebetulnya. Karena bagaimanapun pasar itulah driver utamanya. Nah, Indonesia keuntungan terbesarnya adalah pasar. Ya, Mas. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan negara-negara lain di dalam regional value chain. Apakah negara-negara seperti China, lalu Taiwan, India, Korea Selatan masuk di dalam, kalau dalam kasus tadi yang disampaikan Mas Riza, Toyota, apakah mereka juga masuk dalam skema, Mas? Iya, sudah jelas. Mereka sebetulnya kalau kasusnya adalah Taiwan dan kemudian diikuti oleh China, atau sebelumnya Korea ya, sebelum Taiwan ada Korea, tapi Korea sangat singkat periode keikutsertaan mereka dalam global value chain maupun global product network-nya industri otomotif Jepang ya. Yang agak lama Taiwan, China, dan sekarang India itu dalam jaringan dan roadmap-nya perusahaan-perusahaan besar China. Yang menarik sebetulnya adalah melihat pergerakan bisnisnya, Dom. Karena sekarang ini yang di China, terutama China ini ya, kita bicara China, merek-merek lokal sudah mulai masuk, seperti Wuling atau Shopee atau yang sejenisnya. Yang menarik adalah cara mereka kemudian menjalankan bisnis ini, karena kemudian menggandeng tidak hanya rekan-rekan bisnis dari Eropa maupun Amerika, tapi juga termasuk dari Jepang. Nah, ini yang menarik, walaupun belum terbuka sekarang ini. Tapi sebetulnya di bawah tangan, terutama untuk yang electric vehicles dan AI, perusahaan-perusahaan Jepang ini hanya bisa mengandalkan China, jaringan produksi Jepang. Sama kayak Amerika dan Eropa ya. Electrical parts, terutama yang paling penting kan battery ya, aki kalau kita menyebutnya di Indonesia ini. Itu produksi terbesarnya ada di China. Walaupun India sekarang sedang juga menyasar ke sana, tapi China masih menjadi basis produksi utama. Jadi kalau nanti trennya adalah beralih ke hybrid maupun electric vehicle maupun AI, China pasti tidak akan ditinggalkan. Dan strategi bisnisnya nanti pasti akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang muncul belakangan. Dan inilah pentingnya saya kira melihat bagaimana pemerintah kita merespon tawaran-tawaran dari perusahaan seperti Wuling. Kalau responnya ala kadarnya, dalam arti hanya memburu rente, itu mengulang cerita lama. Mopnas Timur akan terulang. Mungkin publik sebentar diuntungkan dengan harga murah, tapi dalam jangka panjang kita tidak dapat akumulasi yang tadi saya sebut itu, akumulasi pengetahuan, akumulasi teknikal, akumulasi skills, yang itu sangat penting untuk industrialisasi di sektor-sektor lain. Ya. Kalau Mas Riza sendiri melihat perkembangan yang terjadi di kawasan, ada nggak sih peluang untuk upgrade? Tadi sudah dicontohkan ya kalau di Thailand gitu, untuk AI dan juga teknologi-teknologi baru yang hybrid menggunakan renewable energy. Kondisi-kondisi prekondisi ekonomi politik apa yang diperlukan negara kita untuk mendorong itu, Mas? Iya, dalam hal ini saya lebih cenderung untuk kembali ke model developmental stage-nya teman-teman di Korea maupun di Taiwan maupun di Malaysia, dan mungkin juga semi diterapkan di Thailand. Developmental state itu mengajarkan kita bahwa pasar tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu, brand-brand besar itu tidak bisa dibiarkan bergerak sendiri. Mereka butuh sparring partner ketika bicara soal research and development. Dan sparring partner itu datangnya dari pemerintah, bukan dari mana-mana.
Bisa saja perusahaan ini langsung menghubungi perguruan tinggi seperti UGM. UGM punya kerjasama sekarang ini dengan Toyota misalnya. Tapi tanpa payung regulasi yang jelas, usaha-usaha ini akan useless, akan tidak berguna. Karena bagaimanapun yang diteliti di level perguruan tinggi, walaupun bekerjasama dengan industri, itu adalah prototipe, ya kan? Sesuatu yang harus diuji cobakan lewat komersialisasi. Dan ketika komersialisasi, kita bicara political economy, kita bicara aturan yang konsisten, regulasi yang konsisten, dan itulah yang sebenarnya diminta oleh perusahaan-perusahaan semacam Toyota, konsistensi, dan kalau bisa dihidupkan lagi lah jalur komunikasi yang lebih reguler dengan pemerintah. Meskipun sudah ada, tapi mungkin perlu konsistensi itu ya di dalam kasus Indonesia. Yang saya kira dalam kasus Thailand dan Malaysia itu terjadi karena adopsi pada model developmental state. Pak Jokowi harus punya visinya apa pada industri ini, dan dia harus buat tim yang punya kemampuan untuk untuk otoritatif untuk mengambil keputusan yang nanti bisa dipercaya oleh kalangan industri. Itu yang nggak ada sekarang ini. Kita benar-benar dituntun oleh pasar, dan sementara pasar sebetulnya kebingungan juga, ini partner saya siapa. Kita juga harus punya prasangka baik kepada industri-industri ini. Mereka tidak hanya memburu profit, tapi juga mereka butuh perkembangan industri yang bisa diprediksi dan menguntungkan untuk mereka, terutama dari sisi sumber daya manusia, teknologi, research and development. Nah, itu yang peta itu yang mereka harapkan. Itu Trum. Insightful sekali Mas diskusinya, dari otomotif sampai ke skema ekonomi politik yang perlu kita pikirkan, dan ini satu kajian yang juga mungkin bisa dipertimbangkan ya oleh para mahasiswa HI. Betul, ya. Terutama ketika mengulas ekonomi politik internasional dan pembangunan ya Mas. Iya. Yang menjadi salah satu core di dalam kajian kita di HI UGM. Terima kasih banyak Mas Riza atas waktunya. Satu kebanggaan diundang di podcastnya HI UGM. Terima kasih Mas. Kita coba kembangkan Mas ke depan sarana ini. Juga untuk para pendengar, kami menyampaikan bahwa podcast ini bisa diakses melalui iTunes, juga Spotify dan YouTube. Begitu Mas Riza, terima kasih atas waktunya. Muhammad Rum dan Dr. Riza Nur Arfani signing off.